Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurai tajwid surah Al-An'am ayat 93 bagian pertama. Jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waman ada hukum izhar halqi karena ada nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Alif yang berharokat fathah ini adalah hamzahnya. Cara bacanya nun dibaca dengan jelas. Waman awlamu mimma ada hukum gunnah musyaddadah karena mim bertasydid. Cara bacanya dengung, dengungannya tahan kurang lebih 2 harokat. Mimmaniftara. Huruf ro dibaca tafkhim karena barisnya fathah. Cara bacanya ro ditebalkan. Iftara. Ro di sini juga ada hukum madnya namanya mad tabi'i muqaddar karena ada ro dengan harokat fathah panjang. Cara bacanya panjang 2 harokat. Mimman iftara ala. Saat berhenti di la, hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri sebab ada alif sebelumnya fathah. Alifnya alif bengkok atau alif maksurah. Cara bacanya panjang 2 harokat. Ala. Namun ketika disambungkan ke kalimat berikutnya, lam ini dibaca pendek, pemanjangnya gugur. Ada takhallus bil hadfi. Takhallus bil hadfi ini terjadi karena pertemuan 2 huruf sukun, alif dan lam. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama ini yang alif dilepaskan. Alallahi. Lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya fathah, maka lam dibaca tebal. Allah, nah di sini juga ada alif lam, namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Dibacanya lebur atau masuk. Lahi, lah madnya ini mad tabi'i muqaddar karena ada baris fathah panjang di atas huruf lam. Bacanya panjang 2 harokat. Alallahi kadziban. Ban ada izhar halqi karena ada tanwin fathah berhadapan dengan huruf halqi atau tenggorokan yaitu hamzah. Cara baca tanwinnya ini jelas. Kadziban au ada harfulin karena ada waw sukun sebelumnya fathah. Dibacanya lembut atau lunak. Au qala. Ko hukumnya mad tabi'i muqaddar, mad tabi'i dhahiri ya karena ada alif sebelumnya fathah. Dibacanya panjang 2 harokat. Au qala uhiya. Nah ini au, ini u ya. Yang ini huruf lin, yang ini mad badal. Kenapa mad badal? Karena ada waw sukun sebelumnya ada hamzah berbaris dhammah. Alif, nah ini kalau berharokat ini juga adalah hamzah. Jadi ingat-ingat kalau bunyinya a, i, u, mad badal. Selain itu mad tabi'i. Cara bacanya panjang 2 harokat. Uhiya ilayya. Masuk ke ya tasydid, tapi sebelumnya bukan tanwin atau nun sukun, cukup dibaca dengan nabar. Naikkan intonasi suara, jangan ditahan. Ilayya walam. Lam ada izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf ya selain mim dan ba. Maka mim dibaca dengan jelas. Walam yu mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun sebelumnya dhammah. Dibacanya panjang 2 harokat. Yuha ilaihi. Lai ada harfulin karena ada ya sukun sebelumnya baris fathah. Dibacanya lembut atau lunak.
ilaihi syai'. Saat berhenti hukumnya mad lin ya. Karena ada huruf lin ketemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya ya sukun sebelumnya fathah. Huruf yang disukunkannya hamzah. Maka jika berhenti syai' ini boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali duduk. Dan setelah kita manjangin tekan ke hamzahnya pakai naber. Syai', naikkan intonasi suara agar hamzahnya terbawa. Walam yuha ilaihi syai'un. Nah, syai' ini kalau diteruskan atau disambungkan tidak berhenti ya, hukumnya harfulin atau huruf lin aja. Karena ya sukun sebelumnya fathah, dibacanya lembut atau lunak, nggak kayak kalau berhenti ya. Syai'un. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf waw. Cara bacanya, masukkan tanwinnya ke waw, kemudian dengungkan, tahan. Syai'un wa man. Man ada hukum ikhfa hakiki ab'ad. Karena nun sukun bertemu qaf. Cara bacanya nun disamarkan ke qaf dan dengungkan. Dengungnya besar ya. Wa man qala. Qa hukumnya mad tabi'i dhahiri karena ada alif sebelumnya fathah. Bacanya panjang 2 harokat. Wa man qala sa'unzilu. Ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu zai. Dibacanya samar dan dengung, samar dan dengungannya seimbang. Sa'unzilu mislama. Ma hukumnya mad jaiz munfasil karena mad tabi'i bertemu hamzah di 2 kata. Mad tabi'inya alif sebelumnya fathah pada kata ma, sedangkan hamzahnya adalah a pada kata kedua yaitu anzala. Maka ma-nya panjang, boleh 4 boleh 5 harokat. Ma anzala. Ada hukum ikhfa hakiki awsat karena nun sukun bertemu dengan zai. Cara bacanya nun sukun disamarkan ke zai disertai dengung. Dengung dan samarnya sama besar. Anzalallah. Lam jalalah dibaca tafkhim karena sebelumnya baris fathah. Cara bacanya lam dibaca tebal. Kemudian alif lamnya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam. Maka alif lam tidak dibaca. Allah jika berhenti di sini hukumnya mad arid li sukun. Karena mad tabi'i ketemu dengan huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada lam, huruf yang disukunkannya ha. Maka lamnya panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali baca. Ma anzalallah. Tanda waqafnya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai' wa man qala sa'unzilu misla ma anzalallah. Pertanyaan tajwid hari ini, sebutkan nama hukum alif lam yang saya tunjukkan. Alif lamnya apa, sebabnya apa, dan bagaimana cara bacanya. Shadaqallahul azim.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.